Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ucu Musliha. Di sini saya berperan sebagai konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Safira. Pada proses konseling kali ini, saya mendapatkan bagian pada kognitif behavioral terapi. Dan di sini saya berperan sebagai konselor yang menangani permasalahan pada kecanduan gadget. Terima kasih. Dan perkenalkan, saya Siti Nurhalisah. Di sini saya berperan sebagai observer. Kami berasal dari kelompok 4, kelas 3A, jurusan Bimbingan dan Konseling, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2020, akan menayangkan sebuah video mengenai konseling dengan teknik Cognitive Behavioral Therapy mengenai permasalahan kecanduan gadget. Sebelum kami menayangkan videonya, di sini saya akan menjelaskan apa itu CBT. CBT yaitu Cognitive Behavioral Therapy adalah suatu pendekatan terapi pertama kali yang berpusat pada proses berpikir. CBT ini bertujuan untuk mengelola pikiran, perasaan, serta perilaku konseli dengan harapan konseli dapat mengubah perilakunya dari negatif menjadi positif. Mari kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah baik Ibu. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktu di pertemuan kita yang terakhir ya, karena sebelumnya kan kita sudah melakukan sesi mengenai institusi ini untuk menghilangkan kecanduan gadget yang dialami oleh ibu sendiri. Kemudian untuk pemberian tugas, apakah yang saya berikan kemarin sudah mengerjakan? Oh iya, sudah Ibu. Baiklah, untuk sebelum kita memulai sesi konseling ini, apakah Ucu bersedia untuk mengikuti doa pada saat dimulai ini? Bersedia Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baru dalam hati dimulai. Selesai. Baik Ucu, terima kasih atas doa, telah bersedia mengikuti doa. Kemudian proses kita hari ini itu kan kita lakukan teknik konseling CBT ya untuk mengatasi permasalahan yang Ucu alami. Sebelum kita mulai proses konseling, Ibu akan menjelaskan mengenai asas dari diri sendiri, ada asas kerahasiaan dan keterbukaan. Pada proses konseling ini, Ucu diminta untuk terbuka saja, menceritakan yang sebenar-benarnya Ucu alami agar mempermudah konseling kita. Kemudian Ucu tenang saja karena di atas mereka ini kita menjaga kerahasiaan dari konseling. Jadi Ucu tidak perlu takut untuk takut agar rahasia atau apapun masalah yang Ucu alami itu akan terbuka, karena kita sangat menjaga kerahasiaan dari atas mereka itu sendiri. Sebelum kita mulai, Ibu izin bertanya apakah Ucu siap untuk melakukan konseling kali ini? Siap Ibu. Oke, terima kasih Ucu atas kesiapannya. Baiklah, untuk langsung saja kita akan memulai proses konseling kita. Ucu, di minggu pertemuan kita kemarin, saya telah memberikan beberapa tugas. Apakah Ucu sudah mengerjakan tugasnya? Sudah Ibu. Oke, boleh saya lihat. Oke, bagus sekali Ucu pengerjaan tugasnya. Kemudian di sini Ibu berharap Ucu bisa membantu terlebih dahulu. Kemudian Ucu bisa memilih dari mana tugas ini yang paling berkesan bagi Ucu sendiri. Mengerti? Iya, baik. Oh, ini Ibu bagian yang ini. Oke, kalau boleh Ibu tanya, kenapa Ucu memilih bagian ini sebagai bagian yang paling berkesan buat Ucu sendiri? Karena setelah Ucu memilih bagian itu, Ucu lebih bisa kayak lebih fokus membaca buku gitu Bu. Sebelumnya kan Ucu kayak kurang membaca buku itu karena kecanduan gadget kan, lebih ke HP terus. Setelah Ucu pilih bagian itu, Ucu lebih fokus baca bukunya Ibu, kayak gitu. Oke, bagus sekali Ucu. Ternyata tugas yang Ibu berikan bisa memberikan perkembangan buat Ucu sendiri sehingga memberikan kesan untuk Ucu bisa membaca buku lebih giat lagi, lebih rajin lagi gitu, sehingga bisa mengurangi sedikit kecanduan gadget dari
perilaku yang Ucu tunjukkan itu. Wah, Ibu turut senang sekali ya Cu atas perkembangan yang Ucu dapatkan dari pemberian tugas yang Ibu berikan ini pada konseling kita. Kemudian Ibu juga bertanya bagaimana proses pembelajaran Ucu itu sendiri. Ibu, sebelumnya kan Ucu kecanduan HP banget ya Ibu, jadi lupa waktu, lupa makan, lupa segalanya gitu Bu. Setelah diberikan tugas sama Ibu, jadi agak mulai mengurang gitu Bu kecanduan HP-nya. Jadi kan belajar lebih fokus, terus juga emang kan Ucu pengen lebih tekun membaca buku. Sekarang agak lebih fokus gitu Bu, baca bukunya juga kayak gitu. Baik, terima kasih ya Ucu. Iya Bu, tapi itu masih banyak keluhannya Bu, kecanduan HP ini kan. Terus di rumah juga belum kayak main HP. Terus orang tua tuh suka ngomel-ngomel Bu. Ya gimana ya, karena mungkin itu belum pulih bener-bener belum pulih gitu Bu. Kadang ya juga belajar juga masih aja gitu kepikiran main HP kayak gitu Bu. Oh, jadi di sini Ucu merasa seperti tersinggung atau terbebani gitu ya dari istrinya orang tua. Menurut Ibu, bukankah itu akan baik ya Cu buat kepentingan Ucu sendiri? Karena kan kalau kita disuruh orang tua itu berarti itu kan demi kebaikan kita sendiri gitu. Jadi menurut Ibu itu merupakan suatu nilai positif gitu buat Ucu. Iya sih Bu, tapi gimana ya? Mungkin belum sepenuhnya ngilangin kecanduan HP Bu, kan harus bertahap ya. Tapi namanya orang tua ya Bu, mungkin ada keselnya sama anak yang kayak gini, kayak gitu. Cuman ya Uci juga harus berusaha, nggak bisa harus cepet-cepet ngilangin kecanduan HP, harus pelan-pelan gitu Bu. Iya, bagus sekali Ucu, nggak apa-apa kita karena kan proses ini kan nggak semuanya langsung pulih gitu kan, kita harus melalui beberapa tahap, kita harus sebentar-sebentar gitu mengurangi kecanduan kita, karena kecanduan itu nggak gampang untuk dihilangkan gitu, jadi kita butuh beberapa waktu, nggak harus tiba-tiba kita konseling, kita melakukan suatu aturan gitu yang dilakukan oleh orang tua, maka kita kan berhenti mengalami kecanduan, nggak seperti itu gitu, jadi kita harus step by step untuk melalui mengatasi kecanduan gadgetnya itu sendiri. Iya juga ya Bu, bener juga, maksudnya orang tua tuh seperhatian itu sama anaknya gitu, berarti banyak salah juga nih saya gitu. Iya, betul sekali Ucu. Ucu sudah bisa menyadari kesalahan yang Ucu lakukan dan bisa menerima pendapat yang orang tua berikan kepada Ucu. Itu merupakan suatu bentuk apresiasi buat Ucu sendiri. Kemudian Ibu meminta coba Ucu berikan satu kata dan satu kalimat yang bisa memberikan motivasi terhadap diri Ucu sendiri. Ucu yakin jika Ucu mau mencoba. Oke, kalau gitu kita terapkan ya teknik satu ini kepada Ucu. Ucu ucapkan kalimat yang Ucu tadi bicarakan berulang kali. Ucu yakin jika Ucu mau mencoba. Ucu yakin jika Ucu mau mencoba. Bagus sekali Ucu. Coba lakukan dengan lebih tenang lagi Ucu. Ucu yakin jika Ucu mau mencoba. Ucu yakin jika Ucu mau mencoba. Oke, good job. Kemudian bagaimana perasaan yang Ucu rasakan setelah Ucu melakukan teknik self-talk ini memberikan motivasi bagi diri Ucu itu sendiri? Rasanya lebih semangat sih Bu. Jadi lebih percaya diri kalau Ucu bisa gitu melewati ini semua gitu. Iya, bagus Ucu. Memang teknik self-talk ini digunakan untuk memotivasi diri kita sendiri gitu. Ketika kita merasa bosan atau merasa kurangnya motivasi di diri kita, maka kita bisa menggunakan teknik self-talk itu sendiri. Kita yakinkan diri kita sendiri bahwa kita itu bisa melakukan hal yang mungkin kita sendiri tidak mampu atau tidak bisa lakukan. Ucu, di sini Ibu punya kertas kosong dan poin. Ya, Ibu minta Ucu untuk menuliskan waktu-waktu di mana Ucu bisa mengatur waktu Ucu bermain gadget maupun tugas-tugas yang lainnya. Kayaknya banyak banget Ibu harus yang ditulis. Ya, itu sih Ucu. Ucu tulis sendiri aja nggak apa-apa. Mau seberapa banyak itu pun atau teksnya kan. Ini Ibu. Oke, wah detail sekali ya Ucu menuliskan tugas-tugas ini semua. Oke, melihat dari sini
sebenarnya Ucu tuh bisa gitu melakukan pengurangan menggunakan gadget, itu mengatur waktu untuk mengerjakan tugas, membantu orang tua, melakukan pekerjaan rumah, ataupun kegiatan-kegiatan penting lainnya. Seperti itu. Intinya di sini adalah ibu yakin kalau misalnya yang tadi Ucu ucapkan seperti itu, Ucu bisa kalau Ucu yakin seperti itu kan. Jadi intinya Ucu harus melakukan apa yang Ucu ucapkan tadi terhadap diri Ucu itu sendiri. Itu ya Ucu. Ini Ibu udah selesai. Oke, terima kasih ya Ucu atas pengisiannya. Untuk konseling kita selanjutnya itu akan dilakukan pada hari yang sama, kemudian jam yang sama juga. Ucu bisa datang pada jam dan waktu yang telah ditentukan tersebut. Kemudian sebelum kita mengakhiri proses konseling hari ini, Ibu mau ngasih lembar evaluasi yang harus Ucu isi. Ucu harus menuliskan refleksi tertulis atas konseling yang kita lakukan hari ini. Kemudian yang kedua itu adalah Ucu harus menjalankan beberapa hal yang sudah Ucu tuliskan pada tadi pemberian tugas yang telah Ibu berikan sama Ucu. Seperti itu ya Ucu. Ucu, terima kasih atas kehadiran Ucu hari ini karena proses konseling kita sudah berakhir dan pada saat pembukaan tadi kita mengawali ini dengan pembacaan doa, maka dalam pengakhiran konseling kali ini juga kita harus akhiri dengan doa ya, dipimpin oleh Ucu. Kembali dipersilakan Ucu. Ya baik, doa dalam hati dimulai. Bisa. Baik Ucu, terima kasih atas pimpinan doanya. Untuk kedepannya, Ibu yakin bahwa Ucu bisa melakukan kecanduan ini dengan baik gitu, mengurangi kecanduan gadget ini sehingga Ucu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi seperti itu. Ucu bisa hilang dari kecanduan gadget. Ucu yang seperti Ucu katakan tadi kan, Ucu bisa kalau Ucu yakin seperti itu Ucu. Terima kasih Ucu, sampai berjumpa di pertemuan konseling kita selanjutnya minggu depan. Semoga kita bisa bertemu dengan keadaan sehat. Amin. Baik, terima kasih ya Ucu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam. Baik, kesimpulan dari video yang telah kami tayangkan tadi yaitu bahwa konseling dengan teknik CBT ini dapat diterapkan kepada konseli yang mengalami permasalahan kecanduan gadget dengan melewati proses pemberian tugas serta evaluasi dengan beberapa tahapan untuk melepaskan dari permasalahan kecanduan gadget. Itu saja yang dapat kami tayangkan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.